Bu. Ya, aku dulu ya yang jadi coach ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Bu Limas? Alhamdulillah Bayu, baik. Syukur Hmm. alhamdulillah. Bagaimana nih? Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya tuh ya ingin meningkatkan kemampuan manajemen kelas saya, gitu kan. Saya tuh merasa masih sangat banyak sekali kekurangannya gitu Bu. Saya Iya, belum bisa maksimal gitu mendampingi murid-murid saya. Terus juga ini kan habis learning loss pasca pandemi itu loh Bu Ayu. iya, Nah, iya. ini tuh kayak aduh waduh sekali. Ya itu mungkin itu semua masalah semua guru saat ini ya kayak gitu. Ya masalah umum, tapi itu saya merasa sangat masalah bagi saya kayak gitu. Saya juga merasa apa pelajaran yang saya berikan itu kurang menarik atau gimana gitu loh Bu. Anak-anak tuh wah spesial gitu. Belum lagi ya Bu ya, wah guru zaman sekarang, wah tahu sendiri kan Bu, Betul, betul. kesannya kayak gimana, weh, Iya. kan. Ini itu gitu. Terus jadi apa ya? Jadi campur-campur gitu loh Bu, murid ya iya, pekerjaan guru ya iya, belum lagi nanti kalau sudah berkeluarga domestik di rumah ya iya. Nah, yang saya takutkan itu nanti kalau nggak maksimal dalam memberikan pembelajaran ke murid-muridnya itu gimana gitu loh Bu. Jadi macam-macam ya Bu ya. Hmm, Ada habis pandemi, semangat anak belum on, tugas guru banyak. Seperti itu ya Bu ya. iya. Iya Bu, Terus jadi tuh ya gimana gitu ya Bu ya. jadi tuntutan kerja, kurikulum, belum lagi tugas domestik guru di rumah nggih. Iya, Ini sebenarnya yang mana nih yang membuat guru tidak konsen nyampein materi pembelajaran atau cara guru yang mana yang perlu diperbaiki di manajemen kelasnya Bu Limas? mmm, intinya tuh ya gini Bu, kan tadi masalah yang saya alami itu dialami sama guru yang lain. Nah, saya tuh pengennya tuh dari hasil kita ngobrol ini nanti tuh, oh sebaiknya tuh gini aja lah, jadi guru tuh gini aja biar apa, semua tugasnya lancar, jadi gurunya lancar, jadi apa, karirnya juga lancar, di rumahnya juga lancar, kayak gitu. Pengennya itu, Eh, gimana? kita cuma punya waktu 10 menit ya Bu Limas ya. Ya, oke. Kira-kira Bu Limas pengen dapat apa nih dari pembicaraan yang akan kita jalankan 10 menit ke depan? Jadi ini aja sih, hasil pembicaraan kita ini nggak hanya berguna untuk saya, tapi nanti saya bisa tularin tuh ke teman-teman saya tentang manajemen kelasnya itu, Bu. Oh, jadi apa yang bisa dilakukan gitu nggih, Iya. supaya manajemennya kelasnya bagus, tapi tenaga juga nggak terforsir gitu ya Bu Limas ya? Nah, betul sekali. Baik. Oh ya, jadi kalau ngomongin guru yang oke pas ngajar. Nah, menurut Bu Limas itu guru yang kayak bagaimana sih yang bisa oke kalau di dalam kelas itu yang bagaimana? Kata saya ya guru yang oke itu guru yang well prepared gitu Bu. Dia tuh semuanya udah rapi, tertata, administrasi oke, terus habis itu ini strategi pembelajaran juga oke, terus habis itu sama anak-anak juga mengakomodasi deket kayak gitu Bu. Bukan guru yang hanya transfer email, "Ayo sekarang pelajaran ini yang harus diketahui ini ya gitu. Tapi yang lebih ya oke itu tadi yang greng ini loh guru kayak gitu. Oh, gitu ya Bu ya. Jadi everything is well. All is Iya, well gitu ya Bu Limas ya. iya, all Ini is well. katakanlah kalau skala 1 sampai 10, sekarang Bu Limas dan guru yang lain itu ada di skala berapa untuk menjadi guru yang oke tadi? 1 sampai 10 ya, Bu. Ya macam-macam sih, Bu. Antara 1 10 tuh ada ya ya tergantung sama gurunya. Ada yang pokoknya 5 sampai 6 lah, belum. Kalau sampai 10 tuh masih jauh. Kenapa 5? Ada guru yang ini administrasinya lengkap, tertib, tapi nggak dipakai buat ngajar. Ada guru juga yang ini
apa namanya, perangkat teknologi informasi itu kayak YouTube, LCD dan lain sebagainya itu dipakai karena dia itu ya kurang persiapan gitu loh. Akhirnya tinggal shortcut-nya itu tinggal ya udah apa PowerPoint aja, YouTube aja, anak suruh belajar sendiri, nggak dibahas, nggak ini kayak gitu. Ada juga yang gurunya tuh apa ya, dia tuh IT banget, tapi dia nggak pernah bikin administrasi dan lain sebagainya kayak gitu loh. Jadi berdasarkan pandangan saya ya 5 lah, belum bisa naik dari itu. Kalau praktek pengajarnya masih kayak gitu, Bu. Tuh. Oh, wah, banyak juga ya Bu masalahnya. Kompleks dan saling berkaitan kalau gitu. Kalau menuju skala 10 kan masih banyak yang harus diusahakan nih. Dengan Mhm. kondisi yang ada ini bisa diusahakan sampai berapa tuh kira-kira Bu? Kalau kondisi saat ini ya 7 itu udah keren banget lah, Bu. Ya kan sebenarnya kan kita sebagai guru juga tahu kan, yang namanya guru itu kan tetap harus belajar ya, yang belajar nggak cuma muridnya aja, gurunya juga harus belajar. Nah, ya banyak dalih lah, kita nggak bisa itu yang namanya bilang, "Aku kan generasi milenial, aku kan kamu kan generasi X, Y, Z," dan lain sebagainya, kan nggak bisa ya bilang kayak gitu. Intinya kita sebagai guru kan harusnya kita tetap berkembang, kita mengikuti zaman gitu, wong pelatihannya juga ada, kayak gitu kan, waktunya juga ada di luar tugas-tugas domestik di rumah, kayak gitu. Terus juga sekarang kita pulangnya jam 14.30. Nah, kalau anak-anak yang Betul. zaman siang pulang jam 1 kan. Nah, kalau untuk masalah keterampilan-keterampilan kayak gitu nggak bisa lah ya sekedar, "Aku nggak bisa nih, aku udah tua, keterampilanku terbatas, aku nggak bisa IT, nggak bisa." Kalau menurut saya itu sesuatu hal yang nggak bisa disalahkan, bener nggak sih, Bu? Ya, betul sekali Bu Limas. Terus, apa nih kira-kira yang bisa dilakukan Bu Limas untuk mencapai ke apa ya, skor 7 atau angka 7 sesuai harapan Bu Limas tadi? Yang pertama itu kolaborasi ya, Bu. Kolaborasi sama komunikasi yang lancar, teman sejawat, kepala sekolah, komite, stakeholder kayak gitu. Terus supaya bisa bersinergi. Ya bisalah lewat layanan pengaduan. Nah, kalau misalnya di Betul. rapat gitu kan nggak keluar ya, Bapak Ibu ada masukan pasti diem semua. Nah, kalau misalnya layanan pengaduan surat kaleng atau curhat colongan gitu-gitu kan biasanya kalau anonim itu lebih terbuka kan orang-orang. Betul, Nah, kayak gitu. nggih. Kalau ada namanya kan ada takutnya, ada gimana kayak Iya, gitu kan, Bu. Ya betul. yang namanya guru kan kadang cuma pengen mengeluarkan unek-uneknya kayak gitu. Karena udah bekerja, guru itu kan nggak cuma 12 jam, nggak cuma jam 7 sampai jam 14.30, belum nanti kalau ada wali murid chatting, ada murid yang gimana, masalah di rumah juga dibawa ke sekolah, nanti di sekolah itu antara jam 7 sampai jam 12 nanti ada yang berantem, ini, itu, kayak gitu loh. Jadi tuh kerjanya guru tuh nggak cuma jam 7 sampai jam 14.30 gitu loh, bisa dikatakan kita tuh kerja 24 jam. Kayak gitu, alangkah indahnya jika ada curhat colongan dan lain sebagainya, untuk Iya, menyalurkan aspirasi dan unek-unek kayak betul. gitu. Terus atau misalnya nih upskilling atau upgrading kayak gitu, kayak biar guru-guru tuh kompak, biar semangatnya tuh ada lagi kayak gitu, nggak cuma kerja terus, tapi kita refreshing lah, cuti bersama, terus kemana kayak gitu, biar fresh, siap untuk menerima masukan, siap untuk bekerja, semangatnya baru, kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Terus gimana Bentar, penerapannya tuh, Bu? bentar, bentar Bu. Oh, Nah, masih ada lagi? masih tadi Ah, kan oh banyak ya, Bu, ya? banyak ini lagi seneng Mhm. curhat ini, lagi Nggak mau apa-apa, yuk silahkan, yuk. curhat. Heeh. Jadi kan itu Bu, terus ada waktu khusus tuh untuk me time sebagai seorang guru, tapi me Iya, time-nya me time guru yang bermanfaat kayak gitu. Jadi bisa ngasih semangat kayak gitu, semangatnya bisa nanti dia jadi guru yang well prepared sama oke itu tadi Bu, ya kan? Nah, manajemen kelasnya betul. kalau udah kayak gitu kan gurunya ya udah administrasi selesai, perencanaan selesai, skill-nya juga tambah, hubungan sosialnya juga tambah, kayak gitu, Bu. Jadi ya semuanya selesai, gitu. Selesai gitu ya, Bu. Hmm. Terus
Menurut Bu Limas gimana tuh penerapannya? Bisa nggak? Ya bisa sih Bu, tinggal komunikasiin aja sama kepala sekolah, rekan sejawat, komite, nanti dukungannya kayak gimana, seperti apa, mau kapan, kayak gitu kan. Terus juga ini di guru penggerak ini kan juga ada komunitas praktisi. Nah, bisa disalurkan lewat itu agendanya gitu. Kan legal tuh komunitas praktisi adanya kan. Oh ya. Terus Bu Iya, Limas, iya. kira-kira nanti pelaksanaannya itu seperti apa? Menurut Bu Limas? Berarti kalau perencanaan ini ya otomatis nanti membuat rencana bersama ini rekan sejawat, terus nanti juga koordinasi dengan kepala sekolah, komite kayak gitu. Ini loh guru-guru kita tuh butuh hal yang kayak gini gitu loh. Ini juga demi anak kok, bukan senang-senangnya guru aja kayak gitu, peningkatan kualitas gitu kan. Mm-mm. Habis itu nanti kan rapat, terus disepakati, bikin kegiatan yang jelas, disosialisasikan kayak gitu. Terus kesepakatan ini tuh nanti isinya juga kayak tadi masalahnya tadi itu Bu, berarti kita bikin jadwal tuh, minggu kapan kita selesaikan administrasinya sesuai dengan kondisi kelas kita, terus habis itu Mm-mm. nanti upskilling yang TIK itu terutama untuk yang katanya aku generasi tua nih nggak bisa TIK, nggak bisa. Nah, berarti kan nanti saling membantu di situ. Di sekolah kan tetap pasti ada yang senior, ada yang junior kan usianya. Nah, nanti sabar-sabar aja saling berkolaborasi memberikan manfaat kan. Yang senior bisa tuh cara manajemen kelas, nangani anak ini itu gimana. Yang junior bisa tuh ngajarin TIK-TIK gitu. Yang selalu digaung-gaung itu yang muda, yang muda, yang muda. Nah, besok Ya, kalau udah bisa betul. semua kan ya sudah tinggal kolaborasi aja kan kayak gitu. Iya. Dari paparan-paparan Bu Limas yang barusan disampaikan, yang mana nih yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat? Iya sebenarnya semua bisa sih Bu, kan habis ini kita PAS ya, habis PAS itu Iya. anaknya yang libur, gurunya kan masuk 2 minggu lumayan lah untuk administrasi, TIK dan lain sebagainya itu kan gurunya nggak libur Bu. Oh iya, betul sekali Bu Limas. Kapan Hmm. nih kira-kira mau dilakukan paling cepat? Paling cepet ya habis PAS itu Bu, habis terima rapot tanggal 16 Desember berarti nanti 17 itu minggu, berarti nanti 18 Desember bisa lah dikomunikasikan. Ya, baik. Wah, nggak terasa asik sekali ya Bu perbincangan kita hari ini Bu Oh Limas. iya ya Bu ya, Udah seru ada di banget. penghujung obrolan kita nih Bu Limas. Jadi apa Hmm. yang Bu Limas dapatkan dari sesi percakapan kita kali ini? Jadi gini, awalnya saya bingung tuh sama manajemen kelas meningkatkan kapasitas diri dan teman-teman itu kayak apa gitu ya, Bu. Hmm. Setelah kita ngobrol ini, saya jadi dapat cara dan strategi untuk meningkatkan manajemen kelas, untuk ini sharing administrasi guru, nanti pengerjaannya baiknya kapan, kayak gitu, sama upskilling yang TIK bagi guru-guru senior itu, biar semuanya bisa terampil menggunakan TIK di dalam kelas, kayak gitu, Bu. Kalau gitu ketemu lagi minggu depan ya Bu Limas, atau habis pas aja supaya kita tahu nih kemajuannya sudah sampai mana, ada efeknya apa gitu ya. Iya, ya habis pas aja ya Bu, biar sudah dirapatkan, terus nanti ngobrol gimana, kayak gitu ya, Ya, oke? ya. Baik ya. Terima kasih ya Bu Limas. Ya, Sampai ketemu sama-sama Bu Ayu, besok. terima kasih bantuannya dan pencerahannya. Ya. Ya. Oke, gimana, mau ambegan dulu apa langsung? Sik Mbak mau 11 nggih 21. Terus pas 15 menit ya Mbak langsung aja po. Ya, oke. Duh, deg-degan masih di kos, Yo. yang cerewet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat sore Bu Ayu, gimana Iya. kabarnya? Selamat sore Bu Limas. Alhamdulillah baik, sehat, sejahtera. Amin amin. Semoga itu lemes-lemesnya segera kuat kembali ya, sehat pulih Nah, ya. sakitnya. Amin amin. Terima Iya. kasih. Gimana Bu Ayu? Ada yang mau diceritakan hari ini atau apa gitu? Begini Bu, saya tuh ingin curhat. Saya Hmm. ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas dan meningkatkan motivasi belajar siswa saya. Soalnya ada 2 siswa saya itu
sepertinya kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran matematika. Seperti itu Bu Limas permasalahan yang ingin saya curhatkan dengan Bu Limas sore hari ini. Nah, berarti manajemen kelas sama motivasi, Bu, terutama di pelajaran matematika? Iya, betul sekali. Iya, jadi itu bagus sekali ya, Bu, ya. Nah, sebelumnya apa tujuan Ibu kok mau meningkatkan kedua hal tersebut? Pengelolaan kelas sama motivasi anak. Kenapa kok Eh, itu perlu ditingkatkan? Gini Bu, saya itu ingin menciptakan kelas yang kondusif, yang menyenangkan bagi anak-anak, dan tentunya itu siswa juga berperan aktif dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti apa yang saya harapkan di kelas. Seperti itu Bu Limas. Iya, kira-kira apa yang Ibu punya untuk tujuan tersebut? Apa yang Hmm, sudah ada gitu loh untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, sebetulnya gini Bu Lima, saya itu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi dari berbagai metode pembelajaran yang saya lakukan itu masih ada saja intinya belum efektif gitu loh Bu. Dengan saya menggunakan metode pembelajaran A, ternyata masih ada sebagian siswa itu yang belum bisa mengikuti dengan metode B juga. Lah, jadi seperti itu Bu Lima, saya ingin yang ingin saya sharingkan itu apa ya, mencari solusinya dari itu. Hmm, metode ya Bu ya berarti. Iya. Berarti apa tantangan Ibu dalam melaksanakan metode pembelajaran tersebut? Gini Bu, saya itu masih apa ya, siswa saya itu kebetulan kan aktif banget. Dia itu banyak bicara Ya. dan kadang itu kalau apa ya, kalau pembelajarannya yang kurang asik, dia itu masih banyak omong. Hmm. Terus gimana ya kalau saya menjelaskan dia itu ikut ikut wah 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 gitu itu loh Bu. Jadi saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran saya berlangsung. Mungkin seperti itu Bu Limas hal yang saya alami itu. Apa yang dilakukan Ibu Ayu untuk mendiagnostik anak itu kayak gitu? Apa yang sudah Eh, dilakukan Ibu Ayu? Saya membutuhkan apa ya Bu ya, mungkin strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Saya mungkin ini Bu Limas, karena pembelajaran matematika kalau saya pribadi ya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran matematika kan saya masih merasa kesulitan. Mungkin saya akan menggunakan game-game edukatif Bu Limas. Sepertinya mungkin anak-anak yang masih suka ngomong itu kan dia tidak punya bahan apa ya, mencari perhatian sendiri dengan dia ngomong. Mungkin dengan game-game edukatif yang akan saya terapkan dalam mata pembelajaran matematika, anak akan termotivasi apanya nggih keinginannya dia untuk mengikuti pembelajaran karena dia akan fisik motoriknya ikut, anaknya juga mungkin pembicaraannya akan berkurang nggih, tidak seperti yang tadi yang suka wow juga nggih, akan teralihkan dengan game pembelajaran yang melalui pada pelajaran matematika ini. Soalnya sebelum-sebelumnya saya memang jarang menggunakan game edukatif dalam mata pembelajaran matematika ini. Seperti itu Bu Limas. Gini, ya Bu, sekarang game edukatif seperti apa gitu Bu yang mau digunakan kayak gitu? Hmm. Terus apa yang dibutuhkan untuk menggunakan game edukatif itu? Sebelumnya gini Bu, apa ya, sebelum menggunakan game edukatif itu kan mungkin anak saya itu kan memang belum menguasai dasar dari matematika. Saya akan melakukan pendekatan dulu Bu Limas. Kenapa saya tanya dulu, kenapa saat pembelajaran matematika kamu selalu ngomong sendiri, saat mengerjakan kamu asik main sendiri. Eh, Ternyata dua anak murid saya tadi itu tuh mereka belum menguasai dasar-dasar penghitungan matematika. Jadi saya akan mengulangi misal perkalian anak itu dengan cara penjumlahan bersusun, pembagian dengan cara pengurangan bersusun. Setelah itu dua anak yang mendapat permasalahan tadi itu akan saya
jadikan maskot, bukan maskot. Jadi dalam menggunakan game edukatif, dia selalu yang menjadi example, apa ya, percontohan di depan. Karena pasti anak itu antusias sekali, karena kalau untuk duduk anteng, dia itu susah. Mungkin seperti itu ya Bu, saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung dengan cara yang seperti itu, Bu Limas. Alat apa tuh Bu yang dibutuhkan? Yang saya butuhkan mungkin game, kalau game edukatif tentunya saya akan mencoba menggunakan apa ya Bu, aset yang ada di sekolah walaupun hanya beberapa saja berupa tablet. Kalau Tablet. untuk kekurangannya iya. Untuk kekurangannya mungkin anak-anak pada pembelajaran tertentu saat matematika itu anak saya suruh membawa HP sendiri-sendiri Bu. Jadi nanti anak itu bisa itu loh Bu, yang gamenya itu yang kalau waktunya cepat mendapat booster, mendapat tambahan skor, itu kan mereka benar-benar bersaing sendiri-sendiri. Jadi anak akan aktif mengikuti pembelajaran matematika. Seperti itu Bu, misalnya dengan game kuisis itu, seperti itu Bu Hmm, Limas. iya 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 Bu. Hmm. Nah sekarang eh, kita bahas gimana ya caranya supaya kelas itu tetap aktif dan anaknya itu tetap ini Bu, apa mengikuti pelajaran tanpa lari ke sana kemari gitu. Kira-kira gimana Bu penerapannya dalam pembelajaran itu dari awal sampai akhir? Mungkin mereka tidak hanya diberi materi pembelajaran saja ya Bu ya. Eh, Khususnya kalau dalam pembelajaran matematika kan anak-anak harus sesering mungkin berlatih, rajin berlatih. Kalau kita hanya berusaha menerapkan ke materi yang kalau kemarin nih dalam CGP itu ada ke kontekstual seperti itu mungkin belum. Hmm. Jadi anak-anak tidak hanya fokus pada materi jiplek seperti yang disajikan dalam itu. Kita harus membawa materi-materi ke benar-benar anak yang merasakan mengalami di kehidupannya sehari-hari seperti itu Bu Dimas. Jadi Iya. anak-anak itu tidak hanya gerambiang istilahnya nggih. Jadi anak-anak menerapkan, menggunakan, memahami materi yang kita kasih itu dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya dalam mata uang apa ya kemarin tuh kelas 4 itu yang terakhir dalam pecahan. Nah, kita bisa menerapkan anak disuruh membawa makanan, terus cara anak berbagi dengan teman-teman, pada makanannya itu cuma satu, teman-temannya banyak. Nah, itu kan mungkin dengan cara seperti itu, praktek langsung ke dalam kehidupan sehari-hari, anak itu akan apa ya, tertarik terus tidak bosan karena matematika itu kan di pikiran anak-anak pasti cuma berhitung, berhitung dan berhitung seperti itu. Itu Iya. boleh mungkin ya. Nah, berarti gini Bu, kalau misalnya saya tanya skala nih dari Nggih. sebelum dikasih perlakuan itu dari skala 1 sampai 10 anak Ibu itu menurut Ibu ada di kondisi skala berapa? Ya, satu kelas atau yang murid saya yang spesial tadi ya Mbak Limas ya. Kak, soalnya itu banyak. Mhm. Kalau dari satu kelas saya itu rata-rata baru di angka 5 kalau dalam pembelajaran matematika itu Mbak Limas. Terus kalau murid saya yang saya katakan tadi itu kalau dibilang bodoh tuh enggak, cuma mungkin dia belum termotivasi untuk belajar tadi ya. Dia mungkin Mhm. masih di angka 3 Mbak Limas. Jadi kalau Mmm, untuk seperti yang saya harapkan sampai di skala 10 mungkin masih terlalu jauh ya Mbak Limas ya. Walaupun saya tetap inginnya semua murid saya itu sampai di skala 10. Seperti itu Bu Limas. heeh. Nah, berarti Hmm. sekarang gimana nih? Apa yang akan dilakukan Bu Ayu untuk ya paling enggak targetnya Bu Ayu, kelasnya Bu Ayu itu mau di skala berapa dan si anak yang spesial itu mau di skala berapa? Hmm. Saya nggak terlalu muluk-muluk ya Bu Limas. Mungkin untuk semua siswa saya sampai di skala 8 lah. Wih, Tidak muluk-muluk tapi 8 Bu. Saya soalnya gemes. Kenapa?
Karena menurut saya kalau menurut saya ini ya Bu ya, matematika itu kan pembelajaran yang paling real dan kelas 4 itu kan sebagai pondasi untuk nanti di kelas 5 dan 6. Misal kok anak-anak di kelas 4 ini tidak pondasinya tidak kuat kan nanti kasihan di kelas 5 dan 6-nya apalagi ada ANBK, ada literasinya loh, itu ada numerasinya juga. Lah, saya ingin mencapai skala 8 itu untuk itu Bu Limas. Dan Oh, cara yang akan saya gunakan mungkin menggunakan tadi ada game-game edukatif dan edukatif. untuk anak-anak yang tertinggal, yang nggak tertinggal, yang mungkin motivasinya masih perlu suntikan-suntikan itu, saya akan melakukan pendekatan-pendekatan atau saat setelah pembelajaran atau saat istirahat mungkin kita bisa meluangkan sedikit waktu untuk membimbingnya, menanyai bagian mana yang kamu belum paham, kita bisa bekerja bareng-bareng atau dengan cara tutor sebaya. Seperti itu, Beli Mas. Oh iya, terus kira-kira nih Bu, pelaksanaannya itu mau dilaksanakan kapan itu? Strategi yang baru saja dikemukakan Bu Ayu. Kalau saya secepatnya Bu Limas. Soalnya sudah mau pas ini. Ya ampun. Betul Jangan sekali. sampai besok nilai pas menghancurkan semuanya. Terlalu ya, terlalu. Soalnya gini Bu Limas, kita pas tinggal seminggu lagi ya. Betul. Apalagi kejar-kejaran sama waktu, sama kerjaan kita di akhir semester tentunya nggak usah saya jelaskan Bu Dimas paham nggih. Heeh. Iya, jadi kalau bisa mungkin besok pagi ya Bu ya. Mungkin Nah, besok besok pagi. pagi. Iya. Nah, kira-kira seperti apa nih besok pagi apa yang akan dilakukan? Wah, yang mau saya siapkan nanti malam saya mau menyiapkan RPP yang sesuai dulu tentunya Bu Limas. RPP saya siapkan, saya setting sedemikian rupa biar siswa itu semuanya aktif mengikuti pembelajaran. Saya mau menggunakan metodenya seperti apa, alat-alat yang saya butuhkan agar anak-anak itu benar-benar memudahkan anak dalam memahami materi itu seperti apa mau saya siapkan mulai nanti malam karena itu tadi Bu Limas kejar-kejaran waktu. Iya. Iya. Terus nih Bu, indikator keberhasilannya yang dilakukan besok itu apa? Indikator keberhasilannya biar enak nih. Oh, tadi kan anaknya begini-begini. Nah, setelah jadi indikatornya apa? Indikator yang pertama Bu, kita yang penting tadi anak itu bisa intens mengikuti pembelajaran fokus tapi tidak sepaneng dia tetap dengan cara gaya belajarnya mereka dan tentunya selain fokus terus tadi anak yang susah memahami susah mendengarkan saya saat di depan atau mendengarkan teman lain saat berbicara, saat berpresentasi di depan tadi itu bisa menghargai temannya yang lain untuk saat teman yang lain itu mempresentasikannya itu Bu. Dia bisa dengan mendengarkan fokus, dia bisa nanti hasilnya meningkat, itu sudah indikator yang ya nggak harus nilai sempurna Mbak Limas. Dia bisa meningkat 50% dalam hari besok itu menurut saya sudah kenaikan yang signifikan. Nah, jadi Bu Ayu sudah tahu ya caranya gimana untuk menyelesaikan dua permasalahan tadi Bu Ayu mengenai manajemen kelas dan mengatasi dua anak yang spesial tadi. Betul Bu Iya, Ayu? iya Bu Limas, ya saya ulang ini. Ini untuk merefresh saya kembali ya Bu Limas. Oh ya Rasanya jadi boleh, termotivasi siap. menggebu-gebu ini. Iya. Pertama saya akan menyiapkan RPP-nya untuk besok. Yang kedua saya akan menggunakan game edukatif yang menggunakan HP. Tapi tentunya dengan saya harus share dulu kepada wali murid ya, apakah Iya. anak-anak itu diizinkan atau tidak. Soalnya kan nggak semua anak itu ada yang diizinkan seperti itu Bu Limas. Terus yang kedua saya akan mengaktifkan anak-anak tadi selain dengan game edukatif saya akan belajar menghargai supaya anak itu diam dengan itu tadi mempresentasikan hasil belajarnya, hasil diskusi dalam belajarnya seperti itu Bu Limas. Jadi udah dapat sesi ini udah dapat pencerahan Bu Ayu. Iya, terima kasih Bu Limas. Aduh, saya merasa tercerahkan. Saya merasa wah TOP BGT sekali hari ini. TOP BGT. Tadi sebenarnya Iya. ada saya
pengen selesai sih, tapi ada satu pernyataan yang menggelitik saya nih. Iya. Tidak semua diizinkan. Nah, jika ada yang tidak diizinkan, penyelesaiannya gimana? Misal tidak ada yang tidak diizinkan, itu saya hitung dulu Bu. Kalau misal cuma satu anak bisa pakai gadget saya. Oh iya Itu sih. dia. Kalau misal misal ada 2 sampai 3, katakanlah 4 anak yang nggak diperbolehkan. Mungkin saya akan sharing sama guru-guru yang lain Bu. Kan tablet di sekolah itu terbatas. Kalau cuma segitu masih masih bisa mencukupi ya. Iya, Tapi terbatas. kalau misal lebih dari itu mungkin saya akan sharing pada guru-guru yang lain, minta apa ya, minta persetujuannya. Saya kalau diperbolehkan dalam waktu 2 jam pertemuan, 2 JP, saya akan pinjam sebentar untuk saya akan utarakan kenapa alasan saya meminjam, ya itu saya akan utarakan semuanya biar diizinkan. Seperti itu Bu Lima, saya akan pinjam. Oke. Jadi siap Ya. untuk melaksanakannya besok pagi? Siap Bu Limas, pokoknya saya harus terlaksana. Seperti Oke, itu Bu Limas. siap. Terima kasih Ibu Ayu. Ya, Jadi kita udah sampai di penghujung obrolan nih karena waktu kita iya. terbatas. Nah, Mhm. Bu Ayu itu akan mengimplementasikannya itu besok pagi. Nah, kita Iya. bisa ngobrol lagi kapan nih untuk melihat kemajuan apa yang telah kita diskusikan pada sore hari ini. Oh, untuk ngobrol ulang tentunya kalau minggu depan belum bisa ya Mbak Limas, karena kita terus sibuk pas. Mungkin habis pas saja ya Bu ya? Oh iya, Iya, habis waktu Pak. Kan kita nggak cuti ya? kan nanti dari pas itu kan juga terlihat tuh motivasi anak kalau naik hasilnya seperti apa, kan tentu ada korelasinya motivasi dan hasil belajar anak. Seperti itu ya Bu Limas ya? Nah, berarti seminggu pelaksanaan terus pas nanti Iya, oke, dilihat habis pas ya Bu Ayu. iya. Oke, terima kasih Bu Ayu, semoga tercerahkan. Bu Ayu juga mencerahkan saya. Sampai jumpa setelah pas. Iya, terima kasih atas waktunya ya Bu Limas. Ya, sama-sama Bu Ayu. Semangat. Semangat. Masih nunggu ini Mbak Limas. 30 menit kan? Tadi udah 30 menit belum tuh kita? Udah, ini sekarang 34:47 rekamannya. Satu orang 15 kan? Heeh. Nah, ya udah. Tak stop aja ya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Acting sih. Oh, salah nggak boleh ya. Dah. Demi kucing iki Mbak aku jindal-jindal. Ya wes, rapopo bismillah. Aku tak nganu rekamannya kita barusan 1 giga. Berarti bener. Ini Pak Bram, gimana? Masukan, aduh. Pak Pram, maaf saya naruh kepala nggih. Ini adalah kali kedua ya. Masih. Masih, Pak. Apa ini rekamannya kita sudahi aja, Bu? Kembali ke main room atau gimana ini? Mik, mik, mik. Pak Pram ini masih nunggu di sini atau mau kita kembali ke main room nggih baiknya? Kata-katanya kurang tajam. Biasa. Siapa?
Oh, masih di bor. Mute. Maafkan. Maaf, izin ke belakang sebentar. Oh, ya.
Bu Ayu ini sudah disuruh kembali, saya Betul. stop record ya. Nggih, maaf nggih. Terima kasih. Aku Ya. keluar ya Mbak Limas ya. Hah? Aku tak keluar. Ya. Assalamualaikum. Dadah. Bye-bye.